Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Pita Lestari, NIM E21154011025 dari tingkat 2B Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas materi mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir esensial 1 jam, pemberian suntikan vitamin K, dan pemberian salep mata, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, keterampilan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan dosen pengampu Ibu Sri Susilawati SSTMK. Untuk poin yang pertama yaitu pemeriksaan fisik esensial 1 jam. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu hal yang harus dikerjakan dalam rangkaian pengumpulan data dasar atau pengkajian data pada bayi baru lahir sebagai dasar dalam menentukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Dalam melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya bayi dalam keadaan telanjang di bawah lampu terang sehingga bayi tidak mudah kehilangan panas. Tujuan pemeriksaan fisik secara umum pada bayi adalah menilai keadaan umum bayi, menentukan status adaptasi atau penyesuaian kehidupan intrauteri ke dalam kehidupan ekstrauteri, dan mencari adanya kelainan atau ketidaknormalan pada bayi. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu ada pemeriksaan antropometri, yaitu yang pertama melakukan penimbangan berat badan. Caranya yaitu meletakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Normalnya yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian melakukan pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar, ukur bayi, panjang menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Normalnya yaitu sekitar 49 sampai 50 cm. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan pengukuran lingkar kepala. Mengukur kepala pada diameter terbesar yaitu frontali occipitalis. Jika terdapat kaput succedaneum dapat dilakukan hari kedua atau ketiga, yaitu normalnya 33 sampai 35 cm. Kemudian melakukan pengukuran lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung, kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Normalnya yaitu sekitar 30 sampai 38 cm. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu pemeriksaan suhu bayi. Dilakukan di aksila selama 5 sampai 10 menit. Suhu normal bayi 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian ada pemantauan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normalnya yaitu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian ada pemantauan pernapasan bayi. Menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh, memantau adanya apne dan gerakan suara napas, memperhatikan tarikan dada bayi dan pernapasan normal 40 sampai 60 kali per menit. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan head to toe. Yang pertama melakukan pemeriksaan kepala. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal. Kemudian fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Periksa adanya trauma kelahiran misalnya kaput succedaneum, kepal hematoma, perdarahan subnefrotika atau fraktur tulang tengkorak. Kemudian perhatikan adanya kelainan kongenital. Kemudian yaitu melakukan pemeriksaan mata. Periksa jumlah, posisi atau letak mata, periksa adanya strabismus yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Kemudian periksa adanya glaukoma kongenital, mulanya akan tampak sebagai pembesaran kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina. Kemudian periksa adanya sekret pada mata, konjungtivis oleh kuman gonokokus dapat menjadi panofatalmia dan menyebabkan kebutaan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga.
Periksa dan pastikan jumlah bentuk dan posisinya simetris atau tidak. Kemudian pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang, daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga yang letaknya rendah atau low ears terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu atau Pierre-Robin. Kemudian pemeriksaan hidung. Kaji bentuk lebar hidung pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernapas dengan hidung. Jika melalui mulutnya, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas karena atresia koana bilateral, fraktur tulang hidung atau encephalocele yang menonjol ke nasofaring. Periksa adanya sekret mukopurulen yang kadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Kemudian pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Kemudian perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan, pergerakan kemungkinan ada kelainan tulang leher. Kemudian pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada pada saat bernapas. Pernapasan yang normal, dinding pada abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernapas perlu diperhatikan. Kemudian memeriksa bahu, lengan, tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Periksa adanya paronisia pada kuku yang terdapat infeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Kemudian kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Memeriksa abdomen. Amati tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernapas. Kemudian raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada pemeriksaan genitalia. Memeriksa genitalia bayi laki-laki. Nah, caranya yaitu pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Posisi lubang uretra atau normal berada pada ujung penis, prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Kemudian ada memeriksa genitalia bayi perempuan. Pada bayi cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu atau withdrawal bedding. Kemudian memeriksa tungkai dan kaki. Pemeriksaan kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan dibandingkan. Juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Kemudian mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Kemudian ada memeriksa spinal atau punggung. Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi, cari adanya tanda-tanda abnormalitis seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitis medula spinalis atau kolumna vertebra. Kemudian periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan ada mekonium plug syndrome, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Kemudian memeriksa kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi seperti warna, ruam, pembengkakan, tanda-tanda infeksi. Kemudian periksa adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya vernica seosa. Perhatikan adanya lanugo jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Kemudian yaitu ada pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu naftoquinone yang berperan dalam modifikasi dan
aktivasi beberapa protein yang berperan dalam pembekuan darah seperti faktor 2, kemudian 7, 9, 10, dan antikoagulan protein C dan E, serta berperan protein lain seperti protein Z dan M yang belum banyak diketahui peranannya dalam pembekuan darah. Bayi baru lahir akan memiliki kadar vitamin K yang cukup ketika mereka mencapai usia 6 bulan, ketika masa MPASI atau makanan pendamping ASI dimulai. Oleh karena itu, setiap bayi baru lahir mendapatkan injeksi vitamin K dosis tunggal, yaitu 1 mg yang diberikan secara intramuskuler, yaitu dengan injeksi. Nah, untuk cara pemberian injeksi vitamin K1 profilaksis, yang pertama yaitu semua bayi baru lahir harus diberikan injeksi vitamin K1 profilaksis. Kemudian jenis vitamin K yang digunakan adalah vitamin K1 atau pitomenadion. Injeksi dalam sediaan ampul yang berisi 10 mg vitamin K1 per 1 mili. Kemudian yang ketiga yaitu cara pemberian profilaksis injeksi vitamin K1 adalah masukkan vitamin K1 ke dalam semprit sekali pakai steril 1 mili, kemudian disuntikan secara intramuskuler di paha kiri bayi dengan anterolateral sebanyak 1 mg dosis tunggal, diberikan paling lambat 2 jam setelah lahir. Vitamin K1 injeksi diberikan sebelum pemberian imunisasi hepatitis B0 atau dengan selang waktu 1-2 jam. Yang keempat yaitu pada bayi yang akan dirujuk tetap diberikan vitamin K1 dengan dosis dan cara yang sama. Pada bayi yang lahir tidak ditolong bidan, pemberian vitamin K1 dilakukan pada kunjungan neonatal pertama atau KN1 dengan dosis dan cara yang sama. Dan langkah yang terakhir yaitu setelah pemberian injeksi vitamin K1 dilakukan observasi. Waktu pemberian vitamin K. Nah, waktu pemberian vitamin K yang diberikan adalah vitamin K1. Diberikan pada bayi baru lahir sampai usia 2 minggu karena resiko terjadinya perdarahan bertambah terutama pada usia 1-2 minggu dan menurunkan menjelang usia 6 bulan setelah bayi mulai dapat memproduksi vitamin K sendiri. Cara pemberian dapat dilakukan baik secara suntikan di otot atau intramuskuler ataupun diminum atau oral. Suntikan di otot dengan dosis tunggal 1 mg pada setiap bayi baru lahir diminum. Dengan dosis tunggal 2 mg diberikan 3 kali, yaitu pada saat bayi baru lahir pada umur 3-7 hari dan pada umur 4-8 minggu. Pada bayi yang terlambat mendapat vitamin K dan mengalami perdarahan akibat kekurangan vitamin K, dokter akan memberikan pengobatan berupa suntikan vitamin K dan transfusi darah. Pemberian vitamin K tidak perlu dilakukan ulang karena semakin bertambah umur bayi, semakin baik kemampuan tubuhnya untuk menghasilkan vitamin K dan semakin bervariasi asupan makanan yang didapatkan. Kemudian yang terakhir ada pemberian salep mata. Pemberian salep mata pada bayi baru lahir diberikan salep antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Sakit mata pada bayi baru lahir ini dikenal dengan neonatal konjungtivis atau merupakan salah satu yang paling umum terjadi pada bulan pertama sejak bayi baru lahir. Jika salep mata tidak diberikan, bayi memungkinkan mengalami mata bengkak dan merah dengan nanah, biasanya dalam waktu 5 hari setelah lahir. Seorang bayi yang menderita ophthalmia neonatrum akan membutuhkan antibiotik melalui 4 jika tidak diberikan pengobatan dapat merusak kornea mata dan mengakibatkan kebutaan. Untuk cara mengoleskan salep mata bayi dengan aman, yaitu cara pertama tentunya harus cuci tangan terlebih dahulu. Hal pertama yang harus dilakukan, cuci tangan sebelum memegang kelopak mata dan salep bayi. Langkah kedua yaitu tempatkan bayi pada posisi yang benar. Saat mengoleskan salep mata si kecil, miringkan kepalanya ke belakang saat Anda membaringkannya terlentang. Minta pasangan untuk mendekap atau memeluknya. Langkah ketiga yaitu turunkan kelopak mata bawah bayi dengan lembut untuk menghindari rasa sakit pada si kecil. Lakukan langkah ini dengan hati-hati. Langkah yang selanjutnya yaitu oleskan salep. Oleskan salep tipis-tipis di dalam kelopak mata bayi, jangan menyentuh mata bayi dengan ujung tabung salep. Kemudian seka sisa salep. Seka sisa salep berlebih yang keluar dari mata bayi dengan lap lembut atau tisu basah. Mungkin materi yang saya sampaikan
Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.